Para sultan itulah yang memiliki kekuasaan penuh terhadap wilayah-wilayah tertentu yang dikuasainya. Maka, Indonesia yang kita kenal hari ini merupakan satu kesatuan kesultanan di seluruh Indonesia, kemudian melebur menjadi satu dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Maka, seluruh sultan kemudian menyatakan diri untuk ikut melebur ke dalam NKRI, dan dalam hal ini ditunjukkan oleh seorang di Kesultanan Bima, yaitu Sultan Muhammad Salahuddin yang bergelas, maka Ki di agama. Sultan Muhammad Salahuddin lahir pada 15 Zulhijjah 1306 H. Bertepatan pada tanggal 14 Juli tahun 1889 M. Di Bima, beliau merupakan putra Sultan Ibrahim. Sultan Muhammad Salahuddin adalah Raja Kerajaan Bima yang ke-38 dan Sultan Bima ke-14 yang memerintah Kerajaan Kesultanan Bima dari tahun 1917 sampai tahun 1951 M. Sultan Muhammad Salahuddin memerintah Kesultanan Bima menggantikan ayahandanya Sultan Ibrahim mulai tanggal 16 Desember tahun 1917 sampai wafat di Jakarta pada tanggal 11 Juli tahun 1951 Masehi, malam Kamis jam 22 di Rumah Sakit Cikini dalam usia 64 tahun bertepatan dengan tanggal 7 Syawal tahun 1370 H. Sultan Muhammad Salahuddin dimakamkan dengan upacara kenegaraan dengan dihadiri oleh seluruh menteri dan pejabat negara, setelah disemayamkan di Gedung Proklamasi Kemerdekaan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sebagai seorang calon pemimpin yang akan menggantikan ayahnya, beliau dibekali berbagai ilmu agama sedari kecil, seperti ilmu tauhid, hadis, Al-Quran hingga ilmu siasah, politik. Tidak hanya belajar dari ulama lokal, Sultan Muhammad Salahuddin bahkan dikirim ke Batavia sampai ke Makkah untuk menuntut ilmu agama. Dalam perjalanan menuntut ilmu pengetahuan di Batavia dan Makkah, beliau semakin mencintai ilmu pengetahuan dan rajin membaca. Beliau juga rajin menulis. Sultan Muhammad Salahuddin sejak berusia 9 tahun hingga besarnya telah dididik dan dibina oleh beberapa gurunya yang ditunjuk langsung oleh orang tuanya. Hal ini secara jelas diungkapkan dalam riwayat singkat Sultan Muhammad Salahuddin. Beliau mulai belajar membaca Al-Quran pada umur 9 tahun yakni pada tahun 1315 H. Beliau belajar pada gurunya yang pertama yaitu Tuan Guru H. Hasan Batawi, kedua Daeng Imam Idris, ketiga khatib tua bernama Muhammad As-Siddiq, keempat khatib keroto bernama Abdul Rashid, khatib Lawili, dan khatib Toi. Kemudian diajarkan lagi oleh guru dari Mekah bernama Syekh Abdul Wahab berpangkat Imam Syafi'i di Masjidil Haram, sampai khatam Al-Quran pada tanggal 11 bulan Rajab hari Jumat tahun 1316 M. Sultan Muhammad Salahuddin dalam mencapai kesempurnaan kepribadiannya adalah berkat bimbingan dan asuhan dari beberapa guru serta ulama-ulama, baik yang berasal dari ulama putra Bima sendiri maupun dari daerah lain. Mereka ini pada umumnya adalah ulama-ulama yang kokoh imannya dan taat terhadap agama. Sifat-sifat ini diwariskannya kepada Sultan Muhammad Salahuddin, sehingga di samping sebagai seorang sultan yang penuh arif dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan, juga dikenal sebagai ulama yang taat melaksanakan perintah Allah SWT. Di samping mempelajari ilmu-ilmu agama melalui guru-gurunya, Sultan Muhammad Salahuddin dikenal sebagai seorang autodidak yang ulet dan tangguh, sehingga tanpa melalui pendidikan formal beliau mampu membaca dan menulis huruf Latin. Demikian juga dalam bidang pengetahuan lainnya, beliau mampu memperlengkapi diri dalam mengembangkan tugas pemerintahan. Guru-guru beliau, Tuan Guru H. Hasan Batawi, Daeng Imam Idris, khatib tua bernama Muhammad As-Siddiq, khatib keroto bernama Abdul Rashid, khatib Lawili, khatib Toi. Pada usia 11 tahun oleh Majelis Adat Kerajaan Bima diangkat sebagai Jenateke yakni putra mahkota Kerajaan Bima yang disetujui oleh Gubernur Hindia Belanda dengan akte tertanggal tanggal 2 November tahun 1899 nomor 21. Pada tanggal 23 Maret tahun 1908 di samping kedudukannya sebagai putra mahkota, diangkat pula oleh ayahanda Sultan Ibrahim sebagai seorang camat untuk daerah kecamatan Kejenelian Donggo dengan pangkat Jeneli Donggo. Kemudian diangkat menjadi Raja Muda Kerajaan Bima. Setelah wafat Sultan Ibrahim pada tanggal 16 Desember tahun 1915 Raja Muda Muhammad Salahuddin diangkat oleh Majelis Adat Kerajaan menjadi Sultan Kerajaan Kesultanan Bima, Sultan Haworo Niru Ruma Sangai Sadanamboyo, Sultan yang dianggap sebagai contoh atau cerminan masyarakat Bima, dalam upacara Tuharo Lanti.
oleh Sara Danamboyo di hadapan seluruh rakyat Bima bertempat di lapangan Sara Subabima. Pengangkatan ini dikukuhkan Residen Timor dan daerah takluknya pada tanggal 3 Juli tahun 1917 dan kemudian oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 11 Oktober tahun 1917 m. Setelah sang ayah wafat, kepemimpinan jatuh kepada beliau. Sebagaimana dicatat oleh Alan Meiling dalam sejarah perjuangan Sultan Muhammad Salahuddin, beliau diangkat oleh Majelis Hadad pada tahun 1917. Kemudian berkat pengetahuan dan akhlaknya yang tinggi, beliau pun diangkat sebagai Dewan Raja-Raja Sumbawa pada tahun 1949. Sebagai seorang sultan yang berkuasa pada masa penjajahan, perlawanan atas penjajah pun dilakukan, dengan mendirikan sekolah rakyat dan turut berjuang di medan perang. Dalam perjuangannya, Sultan Muhammad Salahuddin menggandeng kerajaan Gowa, Jawa, dan daerah-daerah lain, karena beliau meyakini bahwa daerah satu dengan daerah lain haruslah bersatu untuk melawan penjajah. Sikap nasionalismenya beliau tunjukkan dengan berbagai hal, salah satunya meminta bantuan tenaga pengajar dari berbagai daerah untuk ikut membantu mendirikan Bima. Punyaknya pada tanggal 22 November tahun 1945. Beliau mengeluarkan maklumat yang menyatakan untuk ikut mendukung NKRI dan taat terhadap pemimpin Indonesia, Soekarno-Hatta. Isi maklumat Sultan Muhammad Salahuddin sebagai berikut. A. Pemerintah Kesultanan Bima adalah suatu daerah istimewa dari Negara Kesatuan Indonesia dan berdiri di belakang pemerintahan Negara Republik Indonesia. B. Kami menyatakan bahwa pada dasarnya, segala kekuasaan dalam pemerintahan Kesultanan Bima terletak di tangan kami. Oleh karena itu, sehubungan dengan suasana dewasa ini, maka kekuasaan-kekuasaan yang sampai sekarang ini tidak berada di tangan kami, maka dengan sendirinya kembali ke tangan kami. C. Kami menyatakan dengan sepenuhnya, bahwa perhubungan dengan pemerintah dalam lingkungan Kesultanan Bima bersifat langsung dengan pusat negara Republik Indonesia. D. Kami memerintahkan dengan percaya kepada sekalian penduduk dalam seluruh Kesultanan Bima bahwa mereka akan bersifat sesuai dengan sabda kami yang ternyata di atas. Maklumat ini kemudian ditegaskan kembali pada saat Presiden Soekarno berkunjung ke Bima sekitar tanggal 3 November tahun 1950. Presiden disambut hangat oleh Sultan dan seluruh rakyat Bima. Pada pidato resmi di hadapan Presiden Soekarno, Sultan Muhammad Salahuddin menyatakan, "Paduka Yang Mulia, rindu yang meluas ini bukan baru sekarang saja timbulnya, akan tetapi sejak ledakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada saat ketika di mana terbayanglah di muka kami rakyat di sini wajah bapak-bapak pemimpin kita, Bung Karno dan Bung Hatta, yang sedang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, pada saat itu juga, tertanamlah dalam jiwa rakyat di sini arti proklamasi yang harus dijunjung tinggi, harus dipertahankan, dan harus dimiliki itu. Sehingga, pada tanggal 22 November tahun 1945, kami di Kesultanan Bima menjadi daerah istimewa yang langsung berdiri di belakang Republik Indonesia. Sultan Muhammad Salahuddin sangat mencintai Indonesia dengan menyatakan untuk setia terhadap negara yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Akan tetapi, Sultan tetap teguh pada pendiriannya untuk setia terhadap NKRI. Sikap Sultan Muhammad Salahuddin itu menggambarkan kecintaannya sebagai seorang sultan kepada NKRI, menundukkan ego primordialnya menjadi sikap nasionalisme. Menyatukan berbagai daerah dan bergabung dalam kekuasaan yang kemudian disebut sebagai NKRI adalah hal yang lebih penting dibandingkan hidup secara terpisah. Sikap semacam ini patut dicontoh oleh generasi saat ini, di mana kehidupan berbangsa dan bernegara serta batas-batasnya mulai pudar di tengah derasnya arus globalisasi. Sikap menyerahkan kekuasaan Bima menjadi satu kesatuan dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan yang dikenal sebagai Indonesia, cukup memberi pengaruh terhadap kerajaan-kerajaan lain yang telah bergabung atau belum bergabung ke dalam NKRI, serta mengakui adanya pimpinan nasional yang diakui oleh seluruh rakyat, yaitu Soekarno dan Hatta.